Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas penilaian ujian akhir semester kami terkait materi perjanjian kerja. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Hana Hanifah, yang kedua saya sendiri Jen Claudia, yang ketiga ada Muhammad Rizky, yang keempat ada Fitra Zikri, yang kelima ada Najwa Nur Fajriah, yang keenam ada Hening Jiwa. Yang pertama yaitu kaidah hukum otonom. Kaidah hukum otonom adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para pihak dalam suatu hubungan kerja antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha, seperti perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Singkatnya, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama yang dirumuskan oleh para pihak tidak boleh bertentangan atau lebih buruk dari ketentuan yang sudah bertuang dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut pasal 601A BW dan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Bentuk perjanjian kerja menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara lisan dan tertulis, yang kedua harus tertulis. Yang harus tertulis ini terdapat di pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terdapat di pasal 399 KUHD, dan terdapat di pasal 1601D KUH Per. Di dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga membahas jenis perjanjian kerja, yang dimana perjanjian kerja mempunyai dua jenis. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu yang terdapat di Kepmen TK nomor 100/Men/6/2004 dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Selanjutnya ada syarat perjanjian kerja. Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Sejalan dengan itu, pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja waktu tertentu. Kualifikasi dan persyaratan minimum PKWT disusun dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama KUH Perdata, yang kedua Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, dan yang ketiga Kepmen 100/Men/6 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian waktu tertentu. Kualifikasi pekerjaan untuk PKWT. Yang pertama, PKWT didasarkan atas jangka waktu dan selesaikannya suatu pekerjaan tertentu. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu A. Yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, B. Yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, C. Yang bersifat musiman, dan yang terakhir, D. Yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Jenis pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Pertama, pekerjaan yang bersifat sementara. Itu ada 5, yaitu pertama PKWT dibuat paling lama 3 tahun. Kedua, PKWT putus demi hukum apabila pekerjaan telah selesai atau jangka waktu yang diperjanjikan lebih cepat. Ketiga, dalam PKWT harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. 4. Dapat dilakukan pembaharuan PKWT apabila
pekerjaan belum dapat diselesaikan. Kelima, pembaharuan PKWT dilakukan setelah melebihi masa tenggat 30 hari dan selama tenggat tersebut tidak ada hubungan kerja. Jenis kedua yaitu pekerjaan yang bersifat musiman. Ada 3. Pertama, pekerjaan yang tergantung musim dan cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu. Kedua, pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. Ketiga, pekerjaan yang dapat diperlakukan untuk bekerja yang melakukan pekerjaan tambahan. Jenis pekerjaan selanjutnya yang ketiga yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Itu ada 2. Yang pertama, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali paling lama 1 tahun dan serta tidak dapat dilakukan pembaharuan. Kedua, diberlakukan untuk pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan. Ketentuan minimum yang harus dicantumkan dalam PKWT dibuat secara tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Apabila dibuat tidak tertulis, dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT, atau status pekerja menjadi pekerja tetap dari perusahaan. Apabila dalam 2 bahasa dan terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku adalah PKWT yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 2. PKWT sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 3. PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Keempat, jangka waktu PKWT. Yang pertama paling lama 2 tahun, yang kedua dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun, atau dilakukan paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir dengan pemberitahuan tertulis. Dan yang ketiga dapat dilakukan pembaharuan 1 kali paling lama 2 tahun, atau diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari. Dan yang kelima, pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT. Yang keenam, PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke kabupaten atau kota setempat, selambat-lambatnya 7 hari sejak penandatanganan. Upah pekerja. Dalam pasal 88 ayat 3 yang menyatakan bahwa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi A. Upah minimum, B. Upah kerja lembur, C. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, D. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, E. Upah karena menjalankan waktu istirahat kerjanya, F. Bentuk dan cara pembayaran upah, G. Denda dan potongan upah, H. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, I. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, J. Upah untuk pembayaran pesangon, dan K. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pada umumnya, pemberian upah oleh perusahaan kepada pekerjanya diberikan berdasarkan tingkat jabatan yang dimiliki pekerja yang disesuaikan kembali berdasarkan tingkat pendidikan pekerja atau masa kerja yang dilakukan karyawan. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aturan dari PKWT sebenarnya antara lain yaitu tingginya UMR di setiap wilayah sehingga menyebabkan kesulitan perusahaan dalam memberlakukan PKWTT atau memperkerjakan seseorang dengan status tetap karena perusahaan memutuskan hubungan kerja tersebut, maka perusahaan tentunya akan mengeluarkan banyak uang. Karena jika status pekerja tersebut tetap, maka perhitungannya sesuai dengan pekerjaan yang berlaku. Selain itu, faktor pekerja yang bergantung pada musim tertentu juga merupakan faktor utama perusahaan memperkerjakan pekerja dengan status kontrak.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga para audiens yang mendengarkan bukan saja memahami namun juga menjadi buah manfaat ke depannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi Om, Nama Budaya.